Halo. Halo. Ribut kan? Halo. Angin. Mati di pantai masalahnya. Mati tuh anginnya kan? Mati angin. Mati anginnya. Mati anginnya kok. Endam itu? Ya. Sebenarnya Kak, tema ini tuh sangat kontroversi sekali daripada yang LGBT. Saya kira ada Karena yang lain kita undang. ada kemarin ada satu orang yang menawarkan diri tapi tidak tahu bilang kemana. Makanya saya tidak cari karena dia menawarkan diri kemarin. Siapa itu? Ada cewek lah. Dia apa namanya? Dia punya pengalaman seperti tema itu. Saya beberapa hari yang kemarin saya diserang sama beberapa orang yang tidak sepakat dengan temanya. Gara-gara? Menurut mereka tidak apple to apple. Tidak apple to apple antara pacaran dan menikah itu. Jadi tidak apple to apple itu pacaran atau menikah, karena menikah itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa dibandingkan pacaran. Karena kan tema ini saya mau ajak orang melihat sudut pandang yang lain, mana kita melihat bahwa ada fenomena yang nampak di mata kita tentang orang itu menjalin hubungan di awal pacaran. Tidak bagus jaringan saya. Coba ya goyang. Jangan lari-lari jaringan. Ya, saya lagi cari jaringan ini. Jadi saya sebenarnya jaringan Pak.
Padung. Ya, Bunda. Kapan ke Solo? Aduh, pertanyaan yang nanti kapan-kapan sudah. Kita jaringan tak? Hah? Tuh ada Yudi. Oh ada. Ada teman. Bagus Mika. Jangan ganggu-ganggu lagi. Begitu Mika. Bagus. Begitu Mika. Bagus nih. Bagus. Miki ganggu. Bagus nih. Miki ganggu lagi. Miki ganggu. Nanti Oh itu ada. nanti menghilang lagi. Negara. Apa itu Kak? Masih masuk ya, siapa mau masuk? Nah, ada tanda tangan jaringannya di sini. Udah bagus. Patah yang salahnya. Kencang. Jadi begitu ceritanya Kak. Jadi berapa hari ini saya diserang sama beberapa orang dengan tema itu. Karena menurut mereka tidak apple to apple katanya pacaran nikah. Padahal saya kan sebenarnya mau menunjukkan ada loh fenomena bahwa tentang orang yang ingin menjalin hubungan terhadap seseorang diawali dengan pacaran. Katanya ini asumsi saya pribadi. Katanya dengan mengawali dengan pacaran, nanti ketika menikah itu bisa terjalin serius gitu, bisa langgeng karena saling tahu menahu. Padahal kan realitanya tidak begitu. Realitanya banyak loh orang yang putus ketika pacaran. Banyak loh orang ketika awalnya pacaran lanjut di pernikahan cerai juga gitu. Dan ada kok orang yang menikah langgeng kok gitu. Namun kan dari beberapa fenomena itu pemilihan antara pacaran atau menikah langsung itu kan ada positif negatifnya gitu. Kayak misalnya kalau pacaran ketika orang pacaran, perempuan itu dengan mudahnya, tanda kutip ya, dengan mudahnya memberikan tubuhnya kepada laki-laki. Bukan berhubungan badan langsung ya, tetapi misalnya contohnya kalau digonceng awal sebelum pacaran, jaraknya itu mungkin 10 meter 20 cm dari tubuh si cowok itu. Nah, ketika pacaran itu enggak ada jarak lagi, udah rasanya susah untuk melewatinya. Itu kalau pacaran, ketika mau digonceng kan tidak ada lagi ruang udara yang bisa melewati antara tubuh laki-laki dan tubuh perempuan. Nah,
tangan perempuan juga dengan mudahnya di, dipegang kan oleh laki-laki. Tapi kan eh, itu yang menjadi kenapa sih orang aduh coba dulu saya undang dulu Karo begitu Karo lah. Hilang Jarul kak. Ini gara-gara mungkin suruh ke Adri Salto. Jangan ku sembarang ku suruh ke Adri Salto bede. Ada saudara ya kakak Rul. Luar biasa ini kontraktor muda, punya tambang pasir dan batu pecah. Mantan ketua BEM ekonomi yang sangat fenomenal. Oh bagus itu. Masya Allah. Sehat-sehat saudaraku. Tidak ada narasi. Tidak ada narasi komen cewek kita dapat, saya juga tidak ada ku dapat. Tidak ada yang berkualitas saya rasa. Sudah kak bicara-bicara dengan beberapa perempuan, tapi narasinya lebih banyak ke ego daripada mau fair untuk membahas masalah ini. Jadi saya bilang tidak bisa. Kan egonya lari kemana? Egonya begini kak, mau pendapat harus dipaksakan saya terima. Jadi saya yakin ketika dimasukkan di sini akan rancu nanti diskusinya, nggak tahu berdiskusi. Baru rata-rata orang yang saya temani bicara lebih penekanan agamanya lebih besar. Baru saya tahu track recordnya. Tak boleh pacaran agama larang. Kau dulu. Tendensius ki. Sebenarnya kan gini, nggak bisa sebenarnya langsung ke misalnya gini. Oke, agama memang tidak ada kata pacaran, tapi kan masa kita langsung lari langsung ke agama, gitu, tanpa mengandalkan otak kita untuk mencari suatu alasan yang rasional sehingga kita tidak memilih pacaran gitu. Itu kan gitu. Masa tiba-tiba nggak boleh itu pacaran, dilarang Tuhan. Untuk apa lek? Asli untuk apa lek kita guna itu otak ya gitu kan ceritanya. Makanya memang saya sebenarnya menghindari dulu seperti itu yang oke lah, sama-sama kita tahu di Islam kan sama tidak ada istilah pacaran. Cuman saya bilang jangan dulu bawa konsep agamanya, karena bersepakat di situ ada batasan-batasan yang diatur toh. Cuman rata-rata yang saya ajak ngobrol, saya ajak diskusi itu angkat kasus terus masalah. Mau yang greget yang bertiga hampir sama isi kepalanya kayak dengan tema ini. Saya tidak tahu ya Kandaya yang gondrong nih sekarang nih. Kandaya gondrong nih. Luar biasa Kandaya. Saya sampai tidak tahu itu Kak, siapa Yudi. Kenapa orang tidak apple to apple? Kenapa? Apakah penyampaian itu di flyer itu tidak bisa ditangkap oleh pemikiran bagaimana? Fenomenanya begitu kan gitu.
mau pacaran atau mau menikah? Itu mau pacaran atau mau menikah? Jadi gitu tuh ceritanya. Banyak banyak yang komplain kita hari itu Kak, banyak yang tidak banyak kontroversinya Kak setelah kita pasang itu. Iya, katanya tidak apple to apple, mensandingkan pacaran dengan menikah. Nah, kalau Suruh baca, dia harus disuruh banyak-banyak baca buku relationship. Aduh, Nah ini, nggak ada suara tak, nggak ada suara tak, Karul, nggak ada suara tak. Tuh, video. kedengaran Nggak ada suara tak, nggak ada suara tak, nggak ada suara tak, Karul. bagus tuh, bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. oke. Bukan. Nikahan. Hilang suara tak, Karul? Hilang-hilang Kak. Hilang. Hilang. Kedengaran? Ya. 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12. 10, dengar mi. Ya, dengar mi 11, 12. Pertama itu, kenapa dia tidak apple to apple pacaran dan pernikahan? Karena orang pacaran itu adalah fase di mana sebagai proses untuk lanjut ke pernikahan. Jadi antara kita pacaran dengan Hilang suara tak. tidak akan pernah apple to apple. Nah, beda posisinya. Pacaran adalah proses menuju, sedangkan pernikahan itu adalah keputusan akhir dari hidup seseorang menentukan siapa pasangan itu seumur hidup. Beda polanya. Nah, sekarang dulu saya jelaskan apa sih? Hilang Kak. Kemudian kalau secara dan menjadi negatif, diberi penilaian negatif. Iya Mas. Apa memang kalau apa namanya? Kalau saya begitu pacaran kan. Iya Kak. Pasti. Saya undang yang bisa diundang Mas. Nah, kalau saya memang apa namanya kalau dibilang tentang perbedaan pacaran sama menikah memang beda kan gitu. Tapi kan yang menjadi fenomena sekarang Kak, kenapa harus pacaran dulu? Kenapa tidak menikah langsung? Hah? Ta'aruf itu masih sedikit. Ada yang protes katanya, kenapa bukan ta'aruf sama menikah? Ta'aruf sama pacaran. Nata bilang katanya, kenapa bukan ta'aruf sama pacaran? Karena masing-masing bisa dibungkus, Nat. Tidak perlu dulu. Bisa dibungkus dengan istilah pacaran bisa dibungkus. Begini. Pembungkusnya gitu, Nat. Tergantung kita mau kemana, mau dibungkus dengan model bagaimana. Makanya supaya dia
kesannya lebih disandingkan, ya sudah ada nikah sama pranikah. Nah kalau orang yang paham konsep kan mestinya dia tidak permasalahkan, Ji. Karena ini pembahasan tentang pranikah dengan nikah, Mi. Kan Ya. itu Ji masalahnya. Ya, pranikah kan itu pacaran. Pranikah pacaran. Harus harus ada pada hukumnya. Nanti pilih lagi season selanjutnya ta'aruf dan pacaran. Kita memang cari yang sensasinya lebih meledak. Ada cewek ini. Mana begini. ini mbaknya. Bisa mbaknya. Ya Karo. Saya tahu. Ini tuh. Budi Gaga. Maksudnya gini. Harus selesai dulu. Apa itu konsepnya pacaran? Supaya terminologi kan itu tidak dipandang negatif. Karena kan gini, ketika kita dalam konsep ada nilai sosial yang melekat di situ, ada value yang melekat terhadap society, ada nilai masyarakat sesuatu yang negatif. Karena kenapa? Ada perilaku pacaran yang secara norma sosial itu melewati batas. Itu dulu kan. Jadi ini kan masalah perilaku. Tapi kalau pacaran diterminologikan sebagai proses untuk saling menilai, saling mengetahui karakter dalam psikologi pranikah misalnya, saya pikir tidak jadi masalah. Nah, yang perlu diubah adalah mindset kata pacaran itu, kenapa dia bisa berkorelasi dengan sesuatu hal yang negatif di society kita. Kan itu masalah itu. Nah, akhirnya kata pacaran tidak identik lagi. Misalnya, apa bedanya pacaran dengan ta'aruf misalnya? Sama saja. Hanya orang mendefinisikan pacaran berbeda dengan ta'aruf. Padahal kan sama. Ini hanya persoalan kata yang coba diinovasi sebenarnya. Nah, persoalannya ta'aruf hanya di Islam. Nah, tidak ada gini. Apa ada norma umum itu dipegang oleh mereka. Misalnya gini, ada kalau kita kajian feminisme bahwa perempuan itu kemudian dizalimi seluruh tubuhnya, mereka tidak bisa keluar tengah malam, ataupun misalnya mereka diskusi atau mencari apa sesuatu yang positif lah. Tapi value yang dia terima masyarakat, society itu bukan begitu. Perempuan itu harus di rumah, jam 9 sudah tidur. Itu problem juga, hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kalau saya yang harus dituntaskan di lingkaran adalah hal yang negatif tadi itu menjadi positif. Begitu. Bagaimana adekku yang cantik? Kamu lihat lama Ya, Maria. Bagaimana Maria? Kenapa harus pacaran dulu? Kenapa tidak langsung menikah, Maria? Kenapa Maria pilih pacaran dulu? Kenapa tidak menikah saja? Kalau soal putus sama cerai, ya sama aja sebenarnya. Tapi dekat-dekat Kecil. Suara. Dimakan. Kasih dekat-dekat lagi. Kasih dekat-dekat lagi. Maaf. Enggak didengar.
Kalau Nah, saya nah seriusan Dek, kasih dekat sih, nggak Kasih didengar, dekat, kasih kasih dekat. dekat. Dekat suara. Nggak dengar. masih Kak, masih Pak, Ah, masih. cocok Mi. Nah, Ini kalau cewek kalau saya semua. Kita anu sekali, subjektif sekali. kalau saya dibilang yang Bapak mau tadi bilang putus dengan cerai kan sama saja kalau menurut saya jelas tidak. Karena kenapa harus ada pacaran dulu kalau dalam pemikiran saya karena kita mengenal proses pacaran itu kan mengenal lebih dalam. Oh, karakternya seperti ini. Oh, kalau dalam bertengkar berarti dia seperti ini. Nanti kalau misalnya dalam rumah tangga ya nanti cara selesaikannya seperti ini. Oh, dia love language-nya, body language-nya itu seperti ini. Jadi saya bisa bicara nanti ke dia kalau dia sedang marah, saya bisa perlakukan dia seperti ini. Jadi tidak kagok pas kita menikah nantinya. Kenapa Pak Paul tadi tentang kan sama saja putus dengan cerai, beda sangat beda jelas dalam agama Kristen pun dijelaskan di Alkitab manusia itu dua tidak bisa disatukan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi dalam Alkitab pun sendiri tidak bisa bercerai. Jadi jelas lebih baik putus daripada bercerai. Cuman yang jadi masalahnya di sini kenapa sih banyak orang yang kenapa masalahnya di sini kenapa kok banyak orang yang banyak memilih untuk meneruskan walaupun toksik hubungannya. Cuma ya menurutku ini dan menurut hasil yang kuteliti dari sosial itu karena kan perempuan ini biasa dibutakan oleh cinta kan. Ada juga perempuan yang bodoh dia korbankan semuanya ya seperti ya mungkin kakak-kakak sudah tahu semua akhirnya susah melepaskan cowok itu. Jadi kayak dibilang saya sudah buangkan semua, saya sudah relakan semua, kok saya mau putus di tengah jalan seperti ini. Nah, banyak yang terjebak di situ menurut saya. Tapi kalau masalah tadi apakah putus sama cerai sama ya, saya kurang setuju tentang pendapat itu. Terima kasih. Ya. Putus sama cerai. Ya. Oke deh. Jadi lagi-lagi di pertemuan ini saya melihat fenomena seakan-akan yang dibutakan cinta itu hanya perempuan. Laki-laki pun dibutakan oleh cinta. Nah, kalau bicara korban, cinta tidak pernah memilih korbannya. Dan aman. Nah, kenapa kemudian konsepnya disamakan? Karena sebenarnya begini, baik menikah dengan pacaran itu adalah salah satu konsep relationship, hubungan. Jadi ada hubungan yang kemudian disepakati secara bersama. Yang satu namanya pacaran, yang satu namanya nikah. Nah, oke. Nah, sekarang yang jadi soal sekarang kan kenapa kemudian ada plus minus, ada pertanyaan atau ada permasalahan di nikah sama pacaran? Karena yang seperti Adi bilang tadi, pacaran itu kadang perempuan menjadi bodoh, akhirnya memberikan segala sesuatu ke laki-laki yang menyebabkan dia berhak untuk mengatakan putus. Nah, pertanyaannya tidak banyak juga pernikahan yang tanpa pacaran kemudian berakhir dengan cerai.
Ya di pernikahan sudah halal kan, mau perempuan mau serahkan semuanya halal. Tapi toh juga cerai. Nah dalam pacaran juga eh, parahnya di pacaran dia tidak ada konsep yang mengikat, bahkan undang-undang tidak mengatur. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa lebih banyak orang memilih, oh sudahlah pacaran dulu lah, pacaran dulu nanti nikah. Nah kalau alasannya hanya untuk saling mengenal, apa bedanya kalau kita nikah dulu baru mengenal? Kan tidak ada bedanya, sama saja. Nah makanya di sini terjadi kontradiksi. Yang jadi bingung itu kenapa sih orang lebih banyak memilih pacaran ketimbang kenapa tidak langsung nikah saja. Nah kalau saya melihat sebenarnya siapapun yang terlibat dalam salah satu hubungan pacaran, mereka itu dalam konsep ketakutan. Saya sebelum nikah juga kan pacaran. Nah sebenarnya orang-orang pacaran itu orang-orang ketakutan. Kenapa orang-orang ketakutan? Karena mereka tidak terlalu yakin dengan hubungan yang mereka jalin. Jadi mereka tidak benar-benar yakin dengan hubungan yang mereka jalin, sehingga ya sudah, kita konsepnya pacaran dulu supaya resikonya meminimalisir resiko. Karena konsepnya lebih berat saya ketika sudah nikah kemudian cerai daripada mending saya pacaran kemudian saya cerai, saya putus. Kan itu yang ada di yang konsep pacaran sama nikah itu kan itu yang membedakan. Resikonya kan. Jadi orang berpikir resikonya ya kalau putus biar saya sudah bagikan apa yang saya punya sama pasangan saya. Ya sudah, yang penting saya baru di tahap pacaran, belum tahap nikah. Padahal kalau mau ditelaah lebih detail, sebenarnya sama ya, asas ruginya itu sama. Baik secara konsep pernikahan dan putus cinta itu asas dirugikannya itu sama. Kecuali kalau pacaran itu hubungannya itu bukan hubungan ekstrimnya, dalam artian ya saya hanya mengizinkan hati saya yang dilukai. Artinya tidak ada fisik yang lecet, paham kan? Tidak ada fisik yang lecet, tidak ada sampai ke konsep. Kan pacaran itu dijadikan alibi untuk memiliki apapun yang kita mau. Ya terlepas dari bodohnya laki-laki atau bodohnya perempuan, terlepas dari situ. Tapi kan pacaran itu alibi. Coba kalau kita pahami, sebenarnya pacaran itu alibi supaya saya punya alasan memegang tangan kamu, mencium bibir kamu, memeluk tubuh kamu, dan selanjutnya ke hal yang lebih sama-sama kita inginkan. Kan bullshit kalau tidak diinginkan kan? Nggak mungkin tidak diinginkan. Nah, sementara bingkainya adalah pacaran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tidak kalian nikah saja? Supaya memang sudah tahu saya terikat atas nama agama dan saya terikat atas nama undang-undang. Saya terikat, saya diatur dalam undang-undang negara dan saya diatur dalam ketentuan nikah saja ketimbang saya pacaran. Karena jatuhnya sama. Tuh, makanya sebenarnya pacaran dengan nikah itu kan yang membedakan hanya legalitasnya. Pacaran itu kesepakatan dua pihak, sementara pernikahan itu ada legalitas dua pihak, di mana diatur dalam perundang-undangan dan diatur dalam agama. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi kan ini permasalahannya terjadi karena kenapa sih memilih pacaran tidak langsung nikah saja? Oke. Sebenarnya kan kalau melihat dari definisi pacaran itu hanya hampir sama dengan konsepnya kalau dikenal di Islam itu ta'aruf. Hanya ini pelabelan saja sih, dari mana yang kasih keluar. Satu yang kasih, kalau pacaran itu yang kasih keluar istilahnya adalah sosial, sedangkan ta'aruf itu yang kasih keluar istilah itu adalah agama. Tapi dalam konsepnya sebenarnya sama. Hanya dalam praktiknya itu yang berbeda. Kenapa berbeda? Kenapa pacaran bisa terjadi perbuatan yang senonoh?
Uh, saya analogikan gini. Kadang kalau kita di sekolah dulu, kalau kita pinjam pensil, ya, pensil yang kita pinjam itu enggak kita kasih kembali. Kenapa kita enggak kasih kembali? Karena pensil itu kita sudah anggap jadi milik kita. Jadi rasa kepemilikan kita itu sangat lebih besar ketika kita sudah diberikan kepada orang lain. Nah, konsep pacaran gitu. Pacaran ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menjalin berkesepakatan menjalin kesepakatan bahwa mereka saling mencintai. Nah, rasa kepemilikan itu besar, sehingga ketika laki-laki ingin menggaruk tubuhnya si perempuan itu menerima karena mereka saling memiliki gitu. Ceritanya memiliki ini yang harus digali gitu. Sehingga itu sebenarnya tema ini sebenarnya mempertanyakan sisi perempuan sebenarnya. Karena pacaran, kenapa harus temanya begitu, memilih pacar atau memilih pacaran tapi putus, atau memilih menikah tapi bercerai. Sebenarnya kan temanya ini sangat menuju ke perempuan, karena perempuan menjadi korban di situ. Kalau saya gitu, kalau perempuan menjadi korban. Kenapa menjadi korban? Karena situ ada kekuatan yang harus dipilih oleh perempuan. Apakah perempuan mau dipacari sama laki-laki atau dinikahi sama laki-laki? Seperti yang dibilang sama Yudi, ya itu kalau pacaran ya perempuan kemungkinan besar tubuhnya itu sangat mudah digerebek, disentuh oleh laki-laki dengan mudahnya itu, tanpa ada status itu, tanpa adanya legalitas dari hukum dan agama. Dan ujung-ujungnya putus itu. Putus dan cerai itu sangat sebenarnya suatu pemilihan resiko yang kita harus pilih gitu. Putus dengan status yang tidak jelas, atau cerai dengan status yang jelas dalam sosial. Maksudnya yang jelas dengan sosial, maksudnya gini, kalau cerai kan jelas, misalnya orang itu mengerti, cerai berarti ada suaminya dulu. Nah itu nggak apa-apa dalam kondisi sosial, itu diwajarkan gitu. Tapi dalam keadaan putus, tentunya lalu sosial tahu, perempuan itu menjadi masalah gitu. Itu yang menjadi tantangan sekarang. Kita ya, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, itu tantangan. Apakah mau pacaran atau mau poligami atau mau menikah? Gitu ya. Iyalah. Kan yang menikah kan potensi juga menikah lagi. Yang lain. Ya kan? Maria, masih ada Dek? Maria? Mungkin Maria lagi putuskan pacarnya, Kak. Tunggu dulu. Ya Kak. Lebih kenal saya daripada dirimu di Maria. Adami. Setahu saya begini, kalau dalam terminologi Kristiani, itu Protestan atau Katolik, yang sepahaman saya pernah saya baca, yang saya pernah diskusi, bahwa pernikahan dalam terminologi Kristiani itu secara
eh, itu hanya dilakukan satu kali di gereja. Itu artinya konsep agama Kristen ketika menentukan sesuatu pun dengan di Islam begitu. Islam juga sangat mempertahankan agar tidak terjadi perceraian dalam suatu hubungan pernikahan. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa lagi ditoleransi terhadap maka Islam juga membolehkan itu walaupun dilarang. Jadi kalau kedua terminologi antara Kristen dan Islam bahwa menganjurkan satu kali pernikahan. Yang jadi soal adalah gini, konsep di society kita itu adalah sementara adalah proses kita mengenal orang agar ketika pernikahan hal-hal yang menjadi negatif dari pasangan kita itu kita taktisi lah ketika terjadi. Nah, sedangkan sebenarnya pernikahan itu kan di dalam pernikahan setahu saya sebenarnya bahwa dia adalah perang panjang. Perang panjang itu yang sama itu adalah perang dari ketika dia bilang iya dan menikah sampai dia meninggal. Nah, dalam perang panjang pernikahan tidak ada benar salah, apalagi konsep menang kalah. Jadi benar salah dan menang kalah itu dalam pernikahan itu tidak ada lagi karena toleransi antara dua kepala sampai ada. Nah, konsep perang panjang ini yang kadang-kadang jadi soal di hubungan karakter. Benar salah. Hati kita berada pada konsep baik benar. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, persoalan logika. Kita kekuatan logika, lebih kuat logikanya, maka diskusi itu akan dimenangkan oleh dia. Tapi kita tidak pernah masuk pada dimensi yang berbeda, yaitu ruang ruang hatinya misalnya. Itu yang jadi problem juga. Terus yang kemudian apa ya? Kalau bahasanya kakak seburang kan gini, bahwa tidak ada yang salah dari cinta. Yang salah adalah bangunan imajinasimu terhadap cinta yang terlalu tinggi. Sehingga kau kecewa dalam cinta. Jadi, cinta itu adalah imajinasi yang tinggi, yang secara realitas kita dapatkan. Akhirnya kan kita kecewa terhadap imajinasi yang kita bangun pasangan kita. Lalu kita pacaran, oh kita ingin dia perfeksionis. Buat banyak duit misalnya secara hierarkis sosial dia punya jabatan dan lain-lain. Nah, ketika kita ketemu realitas pacaran, kita sudah saling kenal mengenal, maka hilang tidak sesuai dengan imajinasi yang kita bangun terhadap objek cinta tadi baik laki-laki ataupun perempuan. Muncullah kekecewaan di situ. Artinya tergantung apakah mau diputuskan mau diceraikan. Misalnya kan banyak kasus begitu. Perceraian itu gara-gara atau putus itu gara-gara imajinasi yang dia bangun terhadap pacarnya yang terlalu tinggi standarnya dia pasang. Nah, makanya kalau saya tidak kembali ke topiknya bahwa antara pacaran dengan pernikahan, putus dan cerai itu tidak apple to apple. Karena tadi pacaran adalah proses ke pernikahan. Pernikahan itu adalah perang panjang yang harus dilalui hidup seseorang sampai dia mati misalnya. Semua orang ingin begitu. Nah, saya sih begitu konsep.
Tidak ada suara tak Kamul? Kamul, nggak keluar suara tak? Oke, sebenarnya memang tidak apple to apple sama pacaran sama menikah. Tetapi kan ini ada dua pilihan, Kak, yang mau diangkat. Ada dua pilihan yang mau diangkat yang terjadi di masyarakat. Apakah mau menikah atau mau pacaran? Nah, orang takut menikah karena mereka pikir bahwa kalau saya tidak mengenal dia, saya takut cerai. Saya sama dan putus itu nggak masalah. Kata tidak masalah ini yang harus dianalisis gitu. Kenapa harus dianalisis? Karena ada korban di situ dalam pacaran. Korbannya siapa? Ya bisa laki-laki, bisa perempuan. Tetapi pada yang menurut saya ada kebanyakannya korban itu adalah perempuan. Kenapa bisa perempuan menjadi korban dalam pacaran? Karena di pacaran itu perempuan dengan mudahnya disentuh oleh laki-laki tanpa adanya status yang resmi, baik agama maupun secara hukum. Kenapa tidak langsung saja? Kenapa takut dengan kalau misalnya nikah tidak langsung berefek cerai? Kenapa takut dengan hal itu? Menurut saya pernikahan itu bukan suatu yang final. Kalau adalah final itu ketika kita memang betul-betul komitmen mau bersama dalam situasi apapun. Itu kalau saya. Kalau hanya pernikahan saja, itu saya belum tentu bukan suatu yang final gitu. Karena orang yang menikah toh juga masih bisa poligami, masih bisa cerai dan menikah lagi dan lain sebagainya. Kenapa tidak lakukan itu saja? Lebih mendingan itu karena tidak ada korban gitu. Maksudnya gini, bukan maksudnya oke, kita tidak menginginkan orang itu bercerai, tetapi kan ketika sudah tidak bisa bertahan lagi, kan solusinya itu cerai. Tidak mungkin suatu hubungan yang sudah rumit dipertahankan lagi, itu tambah rumit lagi itu. Kalau soal anak nanti ada korbannya kok anak, itu di luar itu aslinya. Maksudnya gini, yang saya ingin bicarakan, kita mulai dari awal ini. Kita mau menikah, kita memikirkan bahwa kita akan bisa cerai itu. Soal anak dan tidak adanya anak itu bonus dalam pernikahan. Karena kan ada juga kok yang bersusah payah mulai membuat anak tapi tidak ada toh gitu anaknya. Dan kalau misalnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, ya kalau menurut saya ya harus cerai gitu. Dan itu yang harus kita pikirkan dari awal ketika memutuskan sesuatu. Kembali lagi ya, sekarang mau pilih mana? Mau pacaran tapi perempuan menjadi korban, atau menikah tanpa adanya korbannya itu yang saya maksudkan itu korban sosial ya kan. Misalnya itu perempuan pacar sudah disentuh, ditawa sama sosial, parah kan itu perempuan gampang itu sudah disentuh-sentuh sama ini kan gitu kan. Belum lagi kalau kevirginannya sudah hilang, parah itu. Parah. Kalau mereka kan kalau misalnya virginnya sudah hilang, nggak masalah suaminya kan gitu tuh. Kalau misalnya dia cerai kan, virginnya sudah hilang, nggak masalah kok. Jadi status sosialnya kan nggak masalah gitu. Bagi perempuan ya, kalau masalah anak ya beda lagi ceritanya. Nantilah gitu. Nah, kita cerita apa efek dari perceraian.
Tapi kan maunya kita enggak terjadi perceraian lah. Tapi kan kita harus siap gitu supaya kita lebih memilih menikah daripada pacaran gitu. Ceritanya gitu. Arya, Yudi, yang mana mau? Iya Kak, saya memang konsennya sebenarnya ini kan tema kita pekan ini untuk menyelamatkan kaum perempuan sebenarnya. Meskipun ya kalau namanya relationship itu kan siapa saja bisa menjadi korban. Ini terlepas dari apa yang disentuh, apa yang diserahkan dan apa yang disepakati untuk saling diserahkan. Nah, cuman memang konsepnya adalah bagaimana kemudian menjaga karena yang membekas itu perempuan. Tidak ada yang mempermasalahkan laki-laki dengan keperjakaannya, tidak pernah ada. Tapi ada yang mempermasalahkan keperawanan karena dia membekas. Ada hal yang kemudian diketahui dari hal itu, nyata dan jelas. Nah, sebenarnya kalau konsep di era global, era modern seperti sekarang kan sebenarnya kaku kalau kita membicarakan tentang keperawanan. Itu sangat kaku karena sangat sempit cara berpikir kita kalau kita membahas terkait masalah itu. Cuman memang ini harus perlu untuk dibahas karena salah satu hal yang sangat mudah merenggut itu adalah yang namanya pacaran. Ya saya tidak munafik, sebelum saya nikah saya pacaran. Saya tidak munafik. Cuman kalau sudah dalam konsep saya sudah setidaknya saya kenapa berani bicara karena saya sudah melewati yang namanya pacaran dan sekarang saya di fase pernikahan. Nah, saya dengan istri juga itu ketemunya tidak lama meski saya pacaran, tapi kalau dengan alasan untuk mengenal, pacaran adalah jalan untuk saya mengenal siapa pasangan saya. 1-2 tahun tidak akan cukup, seumur hidup pun tidak akan cukup. Karena kita tidak akan pernah benar-benar tahu mengenali pasangan kita. Makanya kita dituntut untuk menerima. Karena tidak segala sesuatu itu harus kita ketahui hanya untuk supaya kita bisa menerima, tidak bisa. Terlalu egois kita hanya menjadikan hal atau sebuah ruang untuk mempelajari sesuatu yang kemudian kita sudah tahu kita tidak akan pernah bisa mempelajari A sampai Z-nya, tidak akan pernah bisa. Perempuan itu unik, laki-laki pun punya keunikan yang lain. Jadi saya rasa memang tidak bisa disandingkan. Kenapa kemudian tidak apple to apple? Karena memang konsepnya berbeda. Yang satu di tatanan sosial, sementara yang satu ini di tatanan sosial dan di tatanan legal. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau di pacaran itu dia rusaknya bukan rusak, dia imbasnya itu di tatanan sosial. Karena itu lebih berefek ke sosialnya si perempuan ataupun si laki-laki. Itu sama-sama berefek meskipun lebih berat ketika dia dinilaikan kepada seorang perempuan. Tapi kalau di pernikahan dia mungkin sosialnya dapat, tapi karena dia dalam bentuk legal orang bisa menerima. Artinya itu sebuah kewajaran. Saya menikahi perempuan yang sudah pernah bersuami sebelumnya. Saya tidak perlu cari tahu, omong kosong kalau dia masih mau bilang saya mau cari perawannya, kan omong kosong. Sudah tahu perempuan sudah menikah, tidak mungkin dia mau cari lagi perawannya, kan tidak mungkin. Tapi berbeda ketika dia konsepnya pacaran, akan berbeda. Itu akan merusak citra dari perempuan karena ketika saya sebagai laki-laki saya tahu dia tidak perawan karena proses pacaran, sosialnya rendah sekali. Di mata laki-laki sosialnya rendah sekali. Lebih berharga seorang janda daripada seorang perempuan yang hilang keperawanannya karena pacaran. Lebih rendah. Terus terang saja. Ya kalau maksudnya kenapa saya membara-bara? Kenapa saya kemudian sangat emosional? Karena saya tidak mau perempuan terjebak di ruang-ruang itu. Sama-sama saya tidak munafik, saya tidak menafikan semuanya. Semua saya pernah lewati. Dan saya masih muda kalau ditanya tentang pengalaman. Tapi kalau secara konsep, kemudian secara analisa, kasihan perempuan. Perempuan dirugikan meskipun saat ini sudah banyak laki-laki yang tidak mempersoalkan keperawanan perempuan. Sudah banyak. Banyak laki-laki yang tidak mempermasalahkan soal itu. Cuman tetap saja marwah perempuan harus kita jaga.
Kan kultur kita juga mengajarkan itu. Ini terlepas dari agama ya, terlepas dari agama. Karena perempuan akan dihukum secara sosial ketika hal atau kesuciannya hilang dengan hubungan yang tidak legal. Karena akan berbeda. Jadi lagi-lagi saya sih kalau mau dibilang, mungkin ini argumen terakhir kan Daya, karena sudah mau 5:30. Atau nanti kalau mau minta penutup tidak apa-apa. Cuma kalau dari saya lebih berharga seorang janda ketimbang seorang perempuan yang kehilangan kesuciannya karena pacaran. Ya terserah saja kalau ada perempuan yang komplain. Tapi saya tidak pernah mendiskriminasi perempuan yang hilang keperawanannya karena pacaran. Saya tidak pernah mendiskriminasi itu. Karena tidak semua laki-laki ingin menjalin hubungan serius karena dia tahu pasangannya perawan. Tidak semua laki-laki seperti itu. Sudah banyak dan bahkan secara umum laki-laki menerima perempuan dengan kondisi apapun. Cuman bagi yang belum merasakan itu, belum ke fase itu, jangan dilakukan. Supaya kamu tetap menjadi berlian di antara hamparan beras. Jadi begitu mungkin kan konsep. Tanggapi punya Yudi. Ditanya bisa sama senior. Iya, siap. Tidak, dari statementmu ada marginal. Ya, katamu itu akan membangkitkan kamu feminisme, akan membangkitkan aktivitas. Karena bahwa terlihat perempuan itu seolah-olah harus ditindak. Bahwa mereka secara society itu tidak bisa sama laki. Bagaimana Kak? Bagaimana? Nah, kalau Saya merendahkan. makanya kalau misalnya diskusi gender itu harus disamakan dan perempuan mengiyakan, maka kata korban dalam dunia pacaran ataupun dunia saja. Nah, gitu. Maksud saya kalau gender korban gitu. Kan begini. Kalau saya melihat gini, ada cinta itu kan datang dari dahan yang bernama rindu dan berakar dari sebuah pertemuan. Nah, dari proses pacaran tadi kan selalu diawali dengan sebuah pertemuan. Tahil. Nah, pertemuan tadi tergantung apakah kita akan klaim sebagai pacaran ataukah kita akan klaim sebagai hanya perkenalan yang biasa. Sebagai tahap. Negatif. Ada nilai positifnya sedikit pun. Jelek. Nah, itu problem itu. Nah, kalau itu bisa kemudian dirubah kata pacaran itu menjadi bahwa ya kita pertemuan dan kita saling mengenal, kelar kita. Nggak ada persoalan dengan kata pacaran. Persoalan perilaku pacaran berbeda lagi. Banyak diskusi, semua itu produk, bukan konsepnya. Kan itu persoalan itu. Kata pacaran dengan perilaku pacaran itu selalu disandingkan, nggak bisa, beda. Kalau saya. Saya belum dapat lagi kalimat itu, bahwa yang saya tahu intinya kalau saya bahwa pernikahan itu adalah perang panjang yang kemudian harus dilalui orang dan tidak ada baik buruk yang diselesaikan dengan cara diplomasi rancang. Kak Karol? Halo, masih ada ya? Ya, Maria. Apa Maria? Saya tertarik dengan kata-kata perilaku pacaran yang tadi Kak. Itu yang menarik. Kan
iya ya, saya tangkap. Maksudnya apakah ini pertanyaan ya Pak ya, ini pertanyaan untuk kakak-kakak, abang-abang dan bapak semua. Apakah perilaku pacaran itu harus maksudnya selalu terhubung dengan perilaku di luar nikah, maksudnya perilaku yang diinginkan. seksualitas, yang nafsu, maaf. Perilaku Apakah selalu disandingkan seperti itu ataukah tidak? Tapi maksudnya begini, banyak juga di luar sana dan banyak juga kasus ya, banyak juga orang yang mengalami pacaran tapi tidak melakukan adegan-adegan seperti itu yang seperti kita bahas ini sampai lebar ke adegan apa itu? Maria, kasih jelas. Yang diinginkan. Waduh, yang diinginkan saja. Pokoknya hawa nafsu lah, mohon maaf. Nggak apa-apa, Jami minta maaf. Jadi itu nih pertanyaanku. Menurut abang-abang, berarti di sini saya tangkap dari pembicaraan kita dari tadi ini, berarti perilaku pacaran itu selalu identik dengan kebutuhan. Makanya ada statement yang bilang lebih baik menikah karena sama intinya menikah dengan pacaran karena ujung-ujungnya akan seperti itu. Ngerti maksudku? Ngerti. Saya dulu. Saya kan gini, saya mau jawab dengan anunya Karul dulu. Apakah tema ini akan menantang sikap feminisme perempuan? Sebenarnya iya, karena mau tidak mau korban yang paling banyak ruginya itu adalah perempuan. Walaupun memang tidak semua, tapi kita tidak bisa menutup mata fenomena itu ada. Perempuan ketika pacaran dia mengalami banyak kerugian dari perasaan, sentuhan, janji-janji dan lain sebagainya. Itu yang menjadi fenomena sekarang. Oke, sepakat. Pacaran sama perilaku pacaran itu berbeda. Satu status, satu perilaku. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa perbedaan itu tidak real itu di dalam dunia nyata. Dilihat sekarang, fenomena sekarang kebanyakan ya, ini yang sambil menjawab panunya Maria, kebanyakan, jadi tidak semua ya, kebanyakan yang terjadi orang yang pacaran itu melegalkan tubuhnya untuk disentuh oleh pasangannya, baik dari secuil maupun seluruhnya, baik dari pegangan tangan sampai melakukan hubungan seksual. Itu fenomenanya. Sehingga kenapa orang selalu menyamakan antara pacaran sama perilaku pacaran? Karena fenomenanya gitu. Makanya membersihkan namanya pacaran itu, fenomenanya itu yang harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan fenomena itu? Perempuannya itu yang harus kuat gitu, yang harus bisa membentengi dirinya. Kalau misalnya pacaran, ya harus membentengi dirinya. Jangan disentuh sama laki-laki, secuil apapun. Karena maaf Pak, kalau saya tadi kan Bapak bilang bagaimana caranya supaya perempuan jangan dipegang-pegang, jangan disentuh-sentuh. Misalnya Bapak seorang perempuan, ya kan? Misalnya Bapak seorang perempuan, terus Bapak dicobai, bukan dicobai juga sih, kayak Bapak kayak bisa dicobai. Kayak diganda karena paksa. Iya kayak bukan dipaksa, iya mungkin juga dipaksa juga. Terus tapi suasana begitu. Itu Bapak iya toh. Terus
munafik jika Bapak kayak misalnya tidak langsung kayak bilang tidak Lan, munafik kalau Bapak bilang saya tidak tertarik dengan ini kalau sudah ada iblis yang bekerja, ada setan yang sudah membisik-bisikkan. Munafik kalau Bapak tidak tergoda, Ya, munafik. makanya kan Kak undang memang enggak tak lagi nah. Lo sampai aku yang ini undang tak lagi. Saya kasih satu referensi dulu. Ada penelitian yang saya bikin kemarin dari antropolog itu, antropolog sosial, dia tentang perselingkuhan. Jadi dari hasil penelitiannya itu apa namanya, memberikan deskripsi bahwa perilaku laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan dalam dunia perselingkuhan ternyata itu lebih besar perempuan yang selingkuh ketimbang laki-laki. Nah, persoalannya di sini saya coba tracking dia punya informasi bahwa kenapa? Nah, ternyata beda. Laki-laki itu selingkuh berdasarkan nilai nafsu yang dia punya dalam dirinya. Sedangkan perempuan itu selingkuhnya berdasarkan emosional yang terbangun. Jadi memang ada dua fase yang berbeda, ada dua dasar kerangka yang berbeda. Tapi yang pada akhirnya juga perselingkuhan yang bersifat emosional tadi itu akan menuju kepada pemuasan seksual. Itu didukung dari penelitian sains yang baru-baru tentang libido perempuan itu ternyata lebih tinggi dibanding laki-laki. Begitu. Itu sebenarnya. Nah, itu Maria. Jadi ya tergantung perempuan tuh gimana? Nah, makanya kayak makanya saya lebih fokus. Makanya kayak pertanyaan saya ke Bapak ini, kan sudah dibilang bagaimana caranya supaya perempuan tidak tergoda dengan hawa nafsu dari laki-laki yang memegang-megang seperti ini, bagaimana menolak laki-laki kalau sudah seperti itu. Nah, saya kembalikan lagi ke Bapak, kalau misalnya Bapak jadi perempuan, bagaimana cara Bapak untuk menolak hal itu kalau sudah mendukung suasananya, sudah ada keinginan dalam diri sendiri, sudah ada bisik-bisikan ya. Iblis. Kalau memang enggak munafik kalau suasananya mendukung, ya pasti terasuki oleh setan dan iblis. Tapi kan bukan gitu ceritanya gini. Sekarang kan gini. Kayak kalau misalnya kan bukan persoalan di situ kalau saya. Itu efek dari pacaran. Sekarang kan gini ceritanya. Kita kembali dulu. Saya pacaran itu apa? Saling mengenal. Tapi kan nyatanya ketika orang pacaran, orang tidak saling mengenal, tetapi orang saling mengkotak-kotakan. Jadi orang, misalnya saya ketika saya pacaran sama seseorang, orang itu akan larang saya ke sini, orang itu larang saya ke sini. Itu pada akhirnya situ, bukan saling mengenal satu sama lain, tapi saling mempenjarai satu sama lain. Kalau misalnya mau saling mengenal satu sama lain, ya kenapa tidak berteman saja? Nyatanya toh hubungan seksual di luar nikah bisa terjadi sama pertemanan juga kok, kalau mau dilakukan. Asal tempatnya cocok. Iya, tergantung suasana. Kalau saya begini jawab tentang pertanyaan. Kalau saya perempuan, jawabannya sebenarnya inilah guna tema pada pekan ini. Kenapa kemudian muncul tema pacaran tapi putus, menikah tapi cerai? Karena sebenarnya stimulus dari hubungan perilaku pacaran itu kan dari pacaran. Stimulusnya adalah pacaran dulu, Dek. Kenapa kemudian ada penyajian tempat yang nyaman, suasananya pas untuk melakukan hal yang kita inginkan. Akhirnya saya didorong untuk tidak bisa menolak, mengatakan iya silakan lanjutkan perjuanganmu. Kan? Sebelum konsep itu sebenarnya kita sudah terjebak dari awal. Kita terjebak yang namanya hubungan pacaran. Nah, sebenarnya pacaran itu adalah ketakutan. Seandainya kamu takut untuk, sekarang begini, banyak poin-poin ketakutan yang dimunculkan oleh pacaran. Poin pertama, kenapa orang pacaran itu orang dalam ketakutan? Karena dia takut untuk memulai hubungan yang legal.
dia masih takut memulai hubungan yang legal, tapi dia ingin merasakan bagaimana sih hubungan legal itu. Dia coba pacaran. Dia tetap Terus kenapa? Pertanyaan Yud, sorry. Ya, Harus kau jelaskan kenapa itu selalu laki-laki itu takut untuk memulai pernikahan. nah, kalau pertanyaannya kenapa kemudian laki-laki takut untuk memulai pernikahan? Karena ketika saya mengambil akad tanggung jawab dari ayah istri saya, sesungguhnya saya mengambil tanggung jawab menghidupi anaknya setelah dia lepas kepada saya. Nah, ketakutan saya itu, saya kan punya analisis SWOT bagaimana diri saya. Saya menganalisa diri saya. Dengan usia seperti ini, dengan pekerjaan seperti ini, dengan ini seperti ini, sifat istri saya seperti ini, saya mampu tidak? Nah, ada waktu di mana saya memutuskan saya masih takut untuk mengambil tanggung jawab itu. Saya sebenarnya pacaran dalam ketakutan. Saya pacaran itu mengelabui rasa takut saya untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Sehingga saya tidak bisa, saya punya ketakutan itu, Kak. Sehingga saya tidak bisa di fase-fase umur-umur tertentu saya mengatakan, kita nggak usah pacaran, kita nikah aja langsung. Nah kan, akhirnya saya dipaksa untuk seperti itu. Nah, sehingga saya tidak bisa mengganti dulu pacaran dengan pernikahan. Makanya saya bilang tadi, saya tidak munafik. Sebelum saya nikah, saya pacaran. Cuman ketika saya melewati kedua-duanya, saya akhirnya punya analisa bahwasanya karena yang muncul korbannya adalah seorang perempuan, meskipun itu adalah perilaku pacaran, tapi saya berpikir stimulus dari perilaku pacaran yang negatif adalah pacaran itu sendiri. Sehingga saya mengingatkan kepada adik Maria. Adik Maria, sebelum kamu terjebak dalam ruang-ruang nyaman dengan suasana yang pas untuk melakukan hal yang sama-sama kalian inginkan, mungkin alangkah baiknya adik Maria mulai berpikir untuk mempertanyakan, sebenarnya saya harus memilih jalur mana? Persahabatan untuk mengenal dirinya layak untuk saya, atau saya harus memulai pacaran untuk mengenal dirinya layak untuk saya, tapi pasti saya akan terjerumus di suasana yang menjerumuskan saya ke dalam nafsu birahi. Pilihannya ada sama adik Maria. Nah, kalaupun saya seorang perempuan, saya akan diperhadapkan dengan pilihan itu. Ya mungkin saya akan memilih, kalau saya tidak mau disentuh tubuh saya akan memilih, ya sudah. Saya memilih saja, saya berkenalan dengan kamu, saya bersahabat, saya kenal sampai kamu mapan, dan saya akan pertanyakan, saya punya niat serius dengan kamu, kamu mau tidak lamar saya? Loh, tidak ada masalah perempuan minta seperti itu. Tapi kalau adik Maria masih merasa bahwa suasana itu pas, kemudian saya juga nyaman, ya why not, kan? Itu ya terserah. Kita tidak punya hak untuk melarang adik Maria jangan mau tubuhnya, jangan mau dipeluk tubuhnya. Saya tidak bisa melarang itu adik Maria. Tapi Saya dari aja kita. ada bagaimana kau mau larang kalau kau nak di situ? baik itu, Kak, saya rasa. Ada narsum baru. Apa itu? Ada narasumber baru, Om James. James. Ada Mana nih? Ya. Para senior paling. Dia hanya mendengar saja. Dia hanya menyimak. Kumpul misalnya punya ilmu masalah itu saya. Sudah tidak pernah diskusi. Pacaran. Sesambung berarti saya bertanya ini Kak. Berarti menurut kita lebih baik menikah daripada pacaran dulu. Menurut kita dari hasil kata-kata kita tadi Kak. Kenapa? Lebih baik menikah daripada pacaran. Kalau menikah berkeningnya
gimana Kak? Nggak ada suaramu ya. Nggak ada suaramu. Hilang. Cek, ada Mi? Ya. Kalau mau ditanya lebih baik menikah atau pacaran ya pastilah. Pastilah lebih baik menikah daripada pacaran. Karena di pacaran itu bargainingnya jelas. Artinya ya memang kita diatur di dalam peraturan agama dan peraturan negara. Tapi pacaran tidak ada yang mengatur, Dek. Ketika kau disentuh karena konsep pacaran, kau meminta tanggung jawab siapa selain pacarmu? Saya mau tanya. Sekarang kalau kau sudah disetubuhi, mohon maaf, misalnya ini contoh. Kau sudah disetubuhi, kemudian kau meminta pertanggungjawaban pacarmu. Pacarmu tidak bertanggung jawab. Kau minta pertanggungjawaban kemana lagi? Ke hadapan Tuhan tidak mungkin, ke hadapan negara tidak mungkin. Tapi pernikahan meskipun risiko cerainya pasti ada, setidaknya ketika kalian cerai ada pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang sudah menikahkan kalian. Departemen Agama akan memediasi dulu sebelum ke perceraian. Ada mediasinya. Jadi mungkin kalian sudah tidak bersepaham untuk pernikahan, tapi ada Departemen Agama. Oh, kita mediasi dulu 3 kali pertemuan. Setelah itu kalau memang kalian sudah memilih jalan pisah ya silakan. Tapi kalau pacaran tidak ada mediasi. Pacaran ketika tiba bosan saya bilang putus. Kalian mau mediasi dari mana? Terus kamu mau bilang, kamu sudah sentuh saya, kamu sudah ambil semua yang ada pada diri saya. Loh, terus so what? Kamu kasih juga saya? Ngapain saya pusing masalah itu? Nah, ini yang saya tidak inginkan, Dek. Ini yang kita tidak inginkan tertimpa kepada perempuan. Karena perempuan yang mendapatkan resiko paling besar untuk dirugikan. Jadi mulailah berpikir untuk kalau memang mau mengenal pacarmu, ya kalau bisa dia dengan cara yang sehat. Kalau memang kamu berpikir pacaran akhirnya membuat kamu tidak bisa menghindari untuk disentuh, jangan pacaran. Mending berteman. Selesai. Kalau pacarmu ngotot, oh saya nggak mau berteman, kita mending tidak usah, ya sudah, tidak usah. Cari saja orang yang mau kan. Masih banyak di luar sana yang mau ngantri saya rasa. Ya sebenarnya kan memang kalau kita kalau mau pacaran sama pelaku pacaran itu berbeda. Hanya pacaran itu adalah pintu dalam melakukan hubungan yang kita inginkan gitu. Nah, sebenarnya kan dengan tema ini harapannya perempuan bisa berpikir bahwa pacaran itu bukan salah satu-satunya cara kita mengenal pasangan kita di kemudian hari. Bukan satu-satunya. Berteman itu adalah jalan yang paling baik untuk menjaga harga diri tubuh perempuan. Nah, itu yang harus dicerna oleh perempuan. Namun kan ketakutannya itu maksudnya. Ya kalau misalnya mau berteman ya langsung menikah. Kalau resikonya mau cerai ya sudah resiko. Maksudnya kita harus terima resiko yang ada gitu. Kita harus belajar apa yang kita ambil ini dan apa resikonya di kemudian hari. Walaupun kalau kita menikah, kita tidak cerai-cerai, ya alhamdulillah. Tapi kalau cerai, ya sudah resikonya gitu. Ya sekali lagi, memang tidak apple to apple. Tetapi dengan tema ini, kita ingin menyelamatkan sosok perempuan supaya ya bukan merendahkan perempuan. Masa perempuan harus tidak bisa melawan ketika pacaran? Atau itu hal yang bullshit itu. Banyak korban kok. Dan laki-laki, ya kalau laki-laki bilang korban, nggak bisa juga. Karena kan, ya seperti yang dibilang Yudi, keperjakaan tidak pernah ditanya sama perempuan. Dan tidak pernah ada bekas kalau perjaka itu hilang gitu. Laki cuci botol. Apa ini?
seharus apapun hal yang diinginkan tidak akan terjadi jika ada prinsip yang kuat dalam diri perempuan. Nah ini jadi perempuan yang berprinsip. Ini dari Rara Rosita. Jadi kalau jadi perempuan itu, wah saya senang ini. Berkarakter ini perempuan ini. Ya, makanya kan dengan perempuan dengan memilih supaya tidak pacaran kan itu akan menunjukkan karakternya kan. Laki-laki akan segan nih. Tapi ketika perempuan itu dengan mudah sekali diajak pacaran, wah perempuan itu ya dianggap murah, ya gampangan lah gitu ceritanya. Kalau saya kan gitu. Jadi mungkin kata penutup kira-kira gitu. Nih. Oke, kata-kata penutup. Dari Maria. Penutup. Maria. Sebenarnya masih banyak ini yang ada di dalam waktu Maria. nanti minggu depan lagi ikut lagi. Kita bahas perempuan lagi. Iya, ajak Mini tahu menarik perempuan. Iya, ajak Mini tahu Maria nanti nara komen. Kata-kata terakhir Maria. Ya, jadi menurut saya semua masalah konsekuensi semua ya pasti ada konsekuensinya. Pacaran juga ada konsekuensinya, kayak misalnya melakukan perilaku pacaran yang di luar nalar ya konsekuensinya ya seperti itu tadi, ada hukum sosial yang didapatkan, kemudian ada lagi nanti di masa depan ya seperti yang dibilang Kak Arul dan Yudi. Terus kalau misal pun menikah ya ada juga konsekuensinya. Misalnya menikah tanpa ada pacaran dulu ya ada konsekuensinya, kayak langsung bilang kalau kau bisa begini nanti begini ya. Kita kan tidak tahu yang namanya laki-laki bisa saya berbicara manis di depan padahal pas sudah dilakukan ya tidak bertanggung jawab toh pasti ada. Terus nanti cerai, nanti dia tidak bertanggung jawab ya itu juga konsekuensi dari menikah tanpa ada proses, tanpa ada pengenalan yang panjang begitu. Jadi semua apapun pilihannya, entah itu pilihannya pacaran dulu atau menikah dulu ataupun menikah dulu gimana sih ya, pokoknya setiap pilihan ada konsekuensinya. Oke. Ide ya Kak, kalau kata teman-teman yang perempuan, kalian itu di mata saya berlian. Jadi mau dapatkan dimanapun pasti ketahuan kalian di mana. Cuman jangan jadikan kan kadang karena merasa kita cantik, karena merasa kita serba punya, akhirnya kita lebih mengenal kehidupan yang sedikit agresif. Saya cantik dan saya butuh orang yang menikmati kecantikan saya. Saya hanya akan terlihat cantik ketika ada orang yang menikmati saya, kemudian dia menyatakan kamu memang luar biasa. Sebenarnya itu bukan hal yang bagus. Menjadi perempuan punya karakter. Karena kalau memang konsepnya untuk saling mengenal, ya seperti yang Rara Rosita, ya kita punya karakter, saya rasa tidak akan terjadi perilaku menyimpang dari pacaran. Cuma tetap saja pacaran itu terus jalannya perilaku pacaran yang negatif. Jadi bagaimana resiko di kedua karena adalah hal yang terbaik untuk dipilih ketimbang kita harus mencoba-coba di dunia pacaran. Kalau saya itu Kak untuk kata penutup. Oke, terima kasih atas kesediaannya bergabung sama teman-teman yang sempat mengikuti diskusi ini. Positif negatif diskusi ini tergantung penafsiran sih. Kalau misalnya tema ini dan apa yang kami bahas itu dianggap negatif, ya kalau saya sih lebih bagus lagi. Karena saya takut dinilai positif. Saya lebih senang dan lebih berani menanggung negatifnya daripada menanggung positifnya. Karena kalau berbuat jahat itu gampang,
berbuat negatif itu tanggung jawabnya itu yang susah. Oke, nanti kita sambung lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda. Insya Allah, mudah-mudahan dengan tema perempuan lagi. Oke, Kak. Ya, terima kasih dan saya enggak buka sih tadi, langsung bicara. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Thank you ya. Minggu depan. Salam kenal Dek Maria. Makasih. Luar biasa. Saya keluar Kak nah. Yuk. Assalamualaikum.